Galuh, kita lihat bersama-sama di foto ini beras kuning, taburan bunga seperti orang lagi nyekar. Mungkin Mas Galuh dan Mas Terlibat familiar. Saya sendiri sih baru tahu ini ada teror seperti ini. Mas Galuh, saya rasa dengan foto ini semakin jelas penglihatannya. Pertanyaan pertama saya, ada keterlibatan makhluk halus kah di sini? Ada beberapa. Beberapa? Ya, Posisi makhluk halus ini di warung Bu Eni. betul Bang. Jawab jujur, memang ada di situ atau ada yang mau menyenggol Bu Eni? Memang ada yang sengaja mengirimkan dan di lokasi itu pun memang ada makhluk yang berasal dari tempat belakang warung itu. Apakah ada sosok besar di situ? Ada, Hitam, Mas. Hitam? iya. Kenapa Mas tertarik atau perhatian yang menarik ke sini? Kenapa ini paling jahat? Iya. Bang, aku ngeliat ada orang nanam sesuatu. Ada yang diambil lagi nggak selain ini? Batu? Enggak. Pemirsa di rumah, jangan pernah mengambil barang yang bukan hak kita. Di gunung, di hutan, terus kita menemukan barang-barang seperti ini, tolong saya harap jangan diambil. Master, ini berarti sebaiknya dikembalikan di tempatnya atau dilarung saja atau bagaimana? Wina bawah, Wina tanam, digali, dimanapun, di tanah di rumahnya boleh. Ketika Wina mengembalikan ini semua, apakah keadaan orang tuanya sehat? Makin bersinar karirnya, auranya makin terbuka, jodohnya makin juga bagus, dapat laki-laki yang terbaik di dunia ini. Kalau saya lihat di sini, Ca, saya nggak tahu ya, Mas Galuh. Kamu mungkin bisa melihat ini. Wina boleh di sini sayang. Atau jangan-jangan Master dari semua wanita cantik ini ada yang setengah ular. Ini kepala doang Mas? Bukan? Ini yang ada di perkemahan itu dan ini adalah sosok wanita yang setengah ular. Kamu gimana? Udah baikan? Udah better? Udah baikan ya? Ini tadi kata Master di kubur ya, Dek? Berikut dengan botol-botol ya Master? Pegang ya, Dek ya? Oke, jadi ini sosok ya. Tapi kalau boleh jujur, Master, saya mau ada satu pertanyaan. Master, pasti Master tahu, atau Caroline pasti tahu, siapa nama beliau itu. Master tahu ini. Master tahu? Bisikin ke Robi boleh. Beneran ya, Master ya? Ini nggak setting-setting. Hah? Mas, kenapa Mas Galuh? Kenapa Mas Galuh? Tuh kan marah kan? Aku nggak... Pemirsa, Anda masih bersama kami di Lingkar Takdir dan segera kita akan bertemu dengan narasumber selanjutnya. Mas Terlibat dan Caroline sempat berdiskusi pada saat jeda iklan bahwa permasalahan kali ini cukup sengit dan juga sulit, Mas dan juga Caroline. Sehingga mereka berdua menyiapkan ada beberapa butir telur di sini. Kepada ke-13 narasumber saya, di bawah kursi kalian masing-masing sudah ada mangkuk yang saya minta dengan hormat sekarang boleh diambil masing-masing. Silakan. Izin ya Caroline ya. Silakan diambil. Hati-hati, jangan dipegang. Jangan kena kulit kalian. Ini pun saya berani memegang karena sudah dinetralisir oleh Caroline dan Master. Master, saya izin ambil alih. Bang Opi, Ya. saya ambil alih karena setiap narasumber memegang satu buah telur. Ya. Dan telur itu akan menyerap energi negatif yang mereka bawa ke sini. Jika dari kalian mendapatkan telur itu berubah warna, berarti harus maju dan memang Perlu pertolongan. butuh pertolongan banget. Oh, oke. Jadi itu tadi yang Caroline lakukan ya? Ya. Pada saat jeda iklan bersama Master ya? Ya. Jadi telur-telur ini disiapkan untuk bisa menyerap energi mereka. Silakan Caroline. Saya akan mentransfer energi ke telur ini lebih cepat.
Semua yang datang ke sini mempunyai permasalahannya masing-masing yang sangat pelik. Tapi ada yang lebih berat permasalahannya di sini yang memang harus kita tolong. Ke-13 narasumber silakan kalian boleh memecahkan telur kalian. Tapi dengan hati-hati ya. Silahkan pecahkan. Warnanya hitam. Apa itu? Ini boleh saya pegang? Boleh, Bang. Bau sekali. Ibu, duh. Silakan Ibu, Bu, ke bisa. podium. Podium. Annie. Dari pengakuannya, Annie selalu mendengar suara-suara yang aneh. Suami yang sakit secara mendadak dan tidak wajar. Temuan kembang dan beras kuning di warungnya. Apa yang harus dilakukan oleh Annie untuk mengubah takdir buruk yang dialaminya? Bu, ini boleh ceritakan semua ya? Silakan ya. Kebetulan kan warung saya itu buka dari jam 11 sampai jam 8 aja kan. Nah, dari minggu pertama tuh nggak ada apa-apa, terus dari minggu ke minggu baru 4 minggu kejadiannya. Itu dari aroma yang nggak enak dalam warung, kadang ada aroma busuk, wangi, amis, anyir kayak gitu. Makanan itu kan baru masak, ada orang mau makan nggak layak makan, tiba-tiba basi. Lalu kebetulan kan warung saya entah itu kebetulan tusuk sate atau enggak, saya kurang tahu juga ya. Oh, posisinya Iya. tusuk sate. Iya, Lalu? ya dari warung situ tuh dari suara-suara aneh yang saya pernah dengar gitu. Tapi hanya saya yang didengerin. Terus kayak kejanggalan, suami saya tuh kalau di warung ngalamin kayak sakit tiba-tiba, tapi setelah pulang sehat lagi. Kalau dari ibu sendiri, ibu mengalami sesuatu yang janggal tidak di warung ibu? Ada kayak apa itu, taburan bunga, beras kuning kayak gitu. Taburan bunga? Iya. Itu depan warung, meja makan, kolong meja, sama lantai-lantai. Setiap hari? Tidak, Ibu sempat ada mendokumentasikan? ada. Oke, boleh kita lihat ya Bu ya? Sampai sekarang ibu... Hah? Ini nggak dikit loh Bu. Iya. Seperti orang sedang nyekar. Satu hari ini. Iya. Hari apa ibu ingat? Kira-kira malam Jumat, Kamis sore. Tapi saya nggak ingat tanggalnya. Nggak ingat? Nggak. Masih dalam tahun ini? Iya. Masih dalam tahun ini, malam Jumat ya. Caroline, saya izin ke Caroline dulu ya Bu. Apa ini? Jadi, Persaingan bisnis. persaingan bisnis. Tapi Ibu nggak usah cari tahu siapa orangnya. Sekarang kita harus memberikan atau mencari solusi, bukan mencari siapa pelaku. Mas Galuh, kita lihat bersama-sama di foto ini beras kuning, taburan bunga seperti orang lagi nyekar. Mungkin Mas Galuh dan Master Limbat familiar. Saya sendiri sih baru tahu ini ada teror seperti ini. Mas Galuh, saya rasa dengan foto ini semakin jelas penglihatannya. Pertanyaan pertama saya, ada keterlibatan makhluk halus kah di sini? Ada beberapa. Beberapa. Ya, Posisi makhluk halus ini di warung Bu Eni. betul Bang. Jawab jujur, memang ada di situ atau ada yang mau menyenggol Bu Eni? Memang ada yang sengaja mengirimkan, dan di lokasi itu pun memang ada makhluk yang berasal dari tempat belakang warung itu. Tapi Bang, Ya. sosok-sosok yang di sini, yang di warung Ya. Ibu Eni, dan di rumah Ibu Eni ya, karena rumah sama warungnya itu beda ya Bu ya? Beda. Ya, bukan dari si pengirim. Justru si pengirim ini kalau diibaratkan powernya itu nggak ada apa-apanya dibanding sosok-sosok yang memang ada di rumah dan di warung. Bahkan di situ ada pohon dekat warung ya Bu. Iya, Sebelah, saya lihat Oh, iya? sebelah kanan. Iya.
agak ke belakang dikit. Pohon apa? Sejenis beringin. Beringin. Sama di rumah ibu ini ada gedung besar, tapi bukan horor. Bang Obi itu bukan horor lagi, angker ya. Dan itu sosoknya itu sering ngikutin ibu. Kemanapun ibu pergi, bahkan ke warung makannya, ibu sering sakit badannya. Bahkan ketika ibu masuk ke warung, itu hawannya berubah-berubah. Bahkan tak jarang Ya, belakang ibu sakit. Ibu boleh ke sini, Bu. Ibu diizinin ya. Caroline akan coba buka semua dengan kartu tarotnya, boleh, Bu ya? Sesuai tanggal lahir ya, Ibu. Ibu ambil kartu, maksimal 6 kartu yang Ibu ambil. Silakan Ibu ambil. 2, 4, 5, 6. Kelebihan. Udah, pas Sudah 6. pas, Oke. 6. Kartu ini Ibu disukai sama sosok yang gedung terbengkalai dekat rumah Ibu. Ada energi yang bikin sosok ini tertarik sama Ibu. Jadi suaminya Ibu sakit-sakitan, itu juga ulah dari si makhluk halus ini? Dari sosok yang di warung. Ini ada mau dibuka lagi? Kartu kematian. Udah pegang, cek. Ya, boleh. Tadi kartunya ini. Terus? Ini. Ada 2 sosok lagi di situ, Bu, di warung. Sosok wanita. 2. Dari pohon dan di warung itu. Pada dasarnya tusuk sate itu jika kita gunakan untuk bisnis dan kita tahu persyaratannya apa aja yang harus dilakukan, Ya. itu akan sukses dan ramai. Oke, Ibu boleh kembali ke podium. Semakin kesini karena Caroline tadi membuka tentang sosok makhluk yang ada keterlibatannya ternyata Caroline. Ya, Yang datangnya dari belakang rumah Ibu ternyata. Saya nggak tahu nih, Mas Galuh apakah menggambarkan sosok tersebut yang mungkin Caroline tadi sampaikan atau bagaimana Mas Galuh? Iya loh, perempuan. Di pohon dan... Ini belum selesai Mas Galuh, masih ada penglihatan lagi ya? Kalau itu di bawah, Mas, maaf ya, itu di bawah ada apa di bawah pohon nih? Ini apa? Ada semacam orang yang berusaha untuk tidak baik dan meninggalkan bungkusan di depan warung si ibu ini. Ya, Master. Oke. Ya, pemirsa, Master sangat ingin melihat situasi dan kondisi warungnya dari Ibu Eni. Mungkin kalau misalkan melihat videonya, Master Limbat juga akan bisa melihat lebih dalam lagi bersama dengan Caroline. Dilanjutkan ya, Mas? Boleh kalau gitu tim kita play aja video warung dari Ibu Eni. Silakan pemirsa, selamat menyaksikan. Oke, oh itu gedungnya. Gedung kosongnya itu. Ini warungnya Ibu ya? Iya. Ini bengkel. Oh, ini ada warung lain di sebelahnya? Tidak ada. Bukan. Itu gedung yang di belakang gedung apa sih, Bu? Belum Nggak pernah tahu. dipakai. Dari tahun berapa dibangun? 2001. Mangkrak aja gitu. Rumah Ibu jauh dari sini? 200 meter dari warung. Dekat ya? Iya. Caca mau astral projection. boleh. Silakan. Apa yang perlu disiapkan buat Caca Kursi. astral projection? Kursi. Boleh. Teman-teman kursinya dikeluarkan. Sembari Caca persiapan, Ibu, saya ajak Ibu ke sini sebentar. Ada yang pernah Ibu lihat atau Ibu mimpikan dari 2 sosok yang ada di sini? Yang ini? Iya. Oke. Terus silakan Ibu kembali. Ya, itu adalah gambaran sementara ya pemirsa. Silakan. Ibu jangan sampai, yang lainnya fokus ya. Penonton. Oke.
Cak, saya rasa kamu udah sampai di warungnya ibu. Di sebelah kiri warung ibu itu ada gang kecil. Kamu lagi di situ nggak? Iya, oke. Boleh ke belakang. Masuk ke sana, masuk gang kecil itu menuju ke gedung yang dari 2001 belum kepake. Udah. Udah. Apa yang kamu lihat? Banyak yang terjebak dan sengaja diikat, dan semua sosok-sosok yang di situ sosok media santet. Mas Galuh menggambarkan ada satu sosok yang bergelantungan dan duduk di sana. Kamu lihat? Ada. Ada. Memang penghuni pohonnya? Atau juga hasil buangan tadi? Dia menjadi penghuni pohon itu karena dia dibuang di area situ. Berarti yang di warung itu penyebabnya makanan basi dan lain sebagainya apa? Mereka sering datang ke warung si ibu, terus dihirup sarinya. Cak, Master nanya apakah ada sosok besar di situ? Ada. Hitam, Mas. Hitam? Iya. Kenapa Master tertarik atau perhatiannya menarik ke sini? Kenapa ini paling jahat? Iya. Bang, aku melihat ada orang nanam sesuatu. Itu dari orang yang memang merasa warung ibu itu adalah pesaingnya dia. Tapi apa yang dia lakukan itu tidak membawa pengaruh apa-apa karena apa yang dia tabur itu tidak ada efek apa-apa. Balik. Are you okay? Oke. Banyak banget di gedung itu ya? Oke, aku mencoba untuk bertanya sama Caroline dan Master, mungkin punya energi dan juga jawaban yang sama. Ada 3 A, B, C. Menurut kalian jawabannya itu bagaimana? Nah, solusinya adalah ketika ibu mau tetap berbisnis di situ, ibu harus meletakkan kaca, yaitu menghadap ke luar. Bukan di dalam, tapi di luar. Gunanya untuk menahan entitas-entitas negatif yang berusaha untuk masuk ke dalam. Caca ada solusi mungkin buat ibu selain... Memang harus dibersihkan, diproteksi atau dibentengi. Karena memang sosok-sosok yang di situ, yang di gedung itu kan memang banyak yang tadi saya bilang, Bang Obi, ada sosok yang suka sama ibu ngikutin dari gedung ya, dan itu ke rumah. Nah, sosoknya itu adalah sosok besar, Bu. Nah, sosok wanita itu memang ada. Tadi di kartu sudah keluar. Ada 2 sosok wanita yang di warung Iya. dan di pohon. Iya betul, itu di sebelah kiri. Itu munculnya kalau pas malam Selasa sama malam Jumat. Itu nggak saya aja yang dengar, itu kadang-kadang kayak karyawan bengkel knalpot pun juga suka seperti itu. Oke. Abang, Ibu ini ada kantil. Ibu boleh makan. Dimakan semua. Semua. Itu untuk menetralisir energi negatif yang mengikuti ibu, Bang Obi. Ya. Apa, Cak? Kenapa? Caca? Apaan? Cak? Ada sosok hitam besar. Ke sana? Iya. Master mau apa? Oke, ini tampaknya Master akan mencoba untuk gambarin apa yang dilihat tadi. Ini kamu. Ke sini tadi. Iya, berinding. Hah? Berinding aku. Ini sosok yang suka sama ibu. Iya, Bang Obi. Hah? Sebesar apa dia sosoknya? Besar sekali. Besar, tinggi. Buluh semuanya. Dan jorok. Pemirsa, seperti Anda lihat sekarang Master sedang mencoba menggambarkan apa yang tadi sosok yang memang hadir di belakangnya ibu
Dan setelah ibu makan bunga kantil, tampaknya Caroline tadi langsung refleks mengejar. Iya. Ya pemirsa, ini tampaknya Bu Eni sudah mulai makin bereaksi. Ibu sabar ibu, ibu fokus ibu, it's okay. Ya, ya, lu udah mulai menangis ibu. Panik saya, oke. Ini panas banget. Oke. Ya pemirsa, ini yang dilihat oleh Master Limbat tadi. Saya ingin menyamakan sekarang dengan apa yang dilihat oleh Mas Galuh. Ini adalah sosok yang sama berarti. Ini adalah sosok yang sama berarti. Yang ibu juga pernah ibu lihatkan ya. Berarti ini sosok yang suka sama Ibu Eni ini. Iya. Ibu mau lihat lagi, sini silakan. Tadi ibu sudah melihat. Kalau ibu pengen lihat lagi, Iya, pernah lihat? Justru gedenya sama-sama. Ini sama gedung gedenya sama. Ibu pernah lihat sosok ini? Berarti sama ini. Dan sosok ini, sosok yang sama ini ada di sini tadi. Dan pada saat ibu selesai makan bunga kantil, Caroline melihat kabur dia. Ini sosok ini Mas Galuh yang tadi saya lihat, tapi dia lagi ngebalikin badannya. Ini, menjuntai ke bawah rambutnya. Ya, ya. Sampai ke tanah. Iya betul. Kenapa? Ada apa? Ini siapa? Hah? Saudaranya. Terus? Suaminya ibu. Suaminya. Ayo, dibawa dulu deh. Terus? Kayak Bu, Enggak, ibu lagi terima Nggak usah telepon. Nanti jalanin pasti ya. aku tanyain.